Menurut Citrosomo 1999, pertumbuhan tanaman mula-mula lambat, kemudian berangsur-angsur lebih cepat sampai tercapai suatu maksimum. Akhirnya laju tumbuh menurun. Apabila digambarkan dalam grafik, dalam waktu tertentu maka akan terbentuk kurva sigmoid atau bentuk S. Bentuk kurva sigmoid untuk semua tanaman kurang lebih tetap, tetapi penyimpangan dapat terjadi sebagai akibat variasi-variasi di dalam lingkungan. Ukuran akhir, rupa, dan bentuk tumbuhan dibentuk oleh kombinasi pengaruh faktor keturunan dan lingkungan. Menurut Srigandono 1991, kurva menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dari waktu. 3 fase utama biasanya mudah dikenali, yaitu fase logaritmik, fase linier, dan fase penuaan. Pada fase logaritmik ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Semakin besar organisme, semakin cepat ia tumbuh. Pada fase linier, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Fase penuaan dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun saat tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Menurut Susilo 1991, laju pertumbuhan relatif menunjukkan peningkatan berat kering dalam suatu interval waktu dalam hubungannya dengan berat asal. Dalam situasi praktis, rata-rata pertumbuhan laju relatif dihitung dari pengukuran yang diambil pada waktu T1 dan T2. Ambil 5 biji kacang merah yang sudah direndam, kemudian dipecahkan, ukur daun embrionya. Lalu tanam 25 biji kacang merah di dalam polybag. Lalu lakukan pengamatan di hari kedua, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Ukur panjang daunnya, kemudian catat hasilnya. Isi polybag menggunakan tanah, lalu kemudian tanam 25 biji kacang merah. Lakukan penyiraman pada tanaman tersebut. Kemudian letakkan di bawah naungan. Setelah 2 hari setelah ditanam, kemudian lakukan pengamatan. Lalu lakukan pengamatan di hari keempat, 6, 8, 10, 12, dan 14. Lakukan pengamatan pada panjang daun, lalu kemudian catat hasilnya. Untuk pengamatan di hari kedua, 4, 6, dan 8 itu dilakukan pada tanaman yang sudah tumbuh, yaitu 5 tanaman untuk pengukuran pertama dan kedua, ketiga, keempat. Kemudian dicabut lalu diukur panjang daunnya, kemudian dicatat hasilnya. Ukur panjang daun kiri dan panjang daun kanannya. Sisakan tanaman yang tidak dicabut 5-10 tanaman. Lakukan juga pengamatan di hari terakhir dengan mengukur daun panjang daun kiri dan kanan. Jadi, pertumbuhan awalnya lambat karena tanaman sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya dan memulai proses pembelahan sel. Lalu pertumbuhan memulai cepat di mana laju pertumbuhan meningkat secara signifikan. Pada fase ini, panjang daun kacang merah bertambah dengan cepat karena pembelahan dan pembesaran sel yang intensif. Kemudian laju pertumbuhan mulai melambat dan akhirnya mencapai titik di mana pertumbuhan hampir berhenti karena faktor-faktor seperti keterbatasan nutrisi atau ruang.